Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Yoci. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah misteri yang berjudul Tumbal Warung Bakso. Kisah ini ditulis langsung oleh karya Ririn Irma. Jadi sebelum saya mulai kisah ini, silakan tengok kanan kiri Anda dan cari tempat ternyaman Anda. Usai menurunkan bendera, Nugi dan kedua rekannya sempat melihat kecelakaan yang kebetulan terjadi di depan batalion tempat berdinas. Setelah memastikan korban mendapat pertolongan, mereka segera kembali ke pos penjagaan. Selama berjalan, tengkuk Nugi terasa meremang. Secara bersamaan terdengar sirene ambulan melintas dan gerimis mendadak turun. Hal itu membuat bulu kuduk Nugi makin berdiri. Sementara ingatan terus tertuju pada korban kecelakaan tadi. Masih terbayang jelas darah memenuhi sekujur tubuh dan mata sang korban tak bisa tertutup sempurna. Seringkali Nugi menyaksikan kecelakaan, tapi tidak mengerikan seperti ini. Saat tiba di penjagaan, mata Nugi menoleh ke arah jalan raya, tepat di lokasi kecelakaan. Entah mengapa, dia merasa ada yang aneh. Terlebih saat mengetahui korbannya meninggal di tempat. Pandangan Nugi sontak beralih ke warung. Ya, warung bakso yang berada di depan batalion. Ingatannya kembali memutar. Kecelakaan terjadi ketika serah terima jaga santri. Dia sempat melihat pemilik warung menyirami halaman hingga pinggir jalan raya. Warung tersebut memang tutup sementara pada jam 5 sore dan akan buka kembali usai maghrib. Jangan ngelamun bro, nanti disapa penunggu penjagaan. Bakti menepuk pundak Nugi hingga membuat lelaki berperawakan tinggi tegap dan mata sipit itu sedikit terlonjak. Bikin kaget aja kamu. Nugi membalas pukulan kecil di pundak Bakti. Ia bangkit dan berjalan menuju samping penjagaan. Kebetulan gerimis sudah berhenti. Di sana ada beberapa kursi plastik. Nugi langsung saja mengempaskan bokongnya. Bakti mengikuti Nugi dan duduk bersebelahan. Habisnya kamu ngelamun mikirin siapa? Cewekmu? Mata sipit Nugi menatap nanar ke arah Bakti. Mikirin kecelakaan tadi. Mata Bakti gantian membulat. Emang kenapa? Nugi mengusap wajahnya seraya memalingkan pandangan ke tempat lain. Aneh aja. Setiap ada kecelakaan di depan situ, pasti korbannya meninggal di tempat. Selama kita jaga. Udah berapa kali kejadian gini? Gak pernah ada korban yang selamat. Terus anehnya di mana? Bakti makin penasaran. Namanya juga ajal, kita nggak pernah tahu. Sebelum serah terima tadi, aku sempat lihat Bakti warung depan kayaknya naburin sesuatu sama nyiram air di depan warungnya. Pernah juga kapan hari aku itu lihat. Anehnya waktu itu setiap mau maghrib, kening Bakti seketika mengkerut. Bakti bakso depan itu. Tangannya menunjuk ke arah yang dia maksud. Sebuah warung bakso teramai dan terenak di kota tempat Nugi berdinas. Sepertinya yang membuat menu tersebut disukai pembeli karena bentuknya yang unik sesuai nama warungnya. Warung Bakso Rudal. Ukuran baksonya sangat besar dengan beberapa varian isi di dalamnya. Seperti cabai, keju, jamur, telur ayam, dan telur puyuh. Belum lagi soal rasa yang tidak diragukan. Meski banyak pilihan menu, tetap saja bakso menjadi menu andalan warung tersebut. Us, jangan nunjuk-nunjuk. Nugi refleks menarik tangan lentingnya itu. Kamu sih bikin penasaran, tidak mau kalah. Hening sesaat menjeda, Nugi dan Bakti menghentikan obrolan sejenak. Tampak dua tentara muda itu sedang duduk dan mengarahkan pandangan ke warung bakso di depan penjagaan yang baru saja buka sembari menunggu giliran jaga dia di pos utama. Sejurus kemudian, Bakti membalikkan badan dan menghadap tepat di depan Nugi. Bro, aku masih penasaran. Memang betul juga. Setiap ada kecelakaan di depan situ, korbannya selalu meninggal di tempat. Tapi apa hubungannya sama warung bakso itu? Nugi menghela napas berat.
Dia tak tahu lagi cara menyampaikan pada rekannya itu. Memang kecurigaannya pada pemilik warung yang sangat besar, tapi dia juga khawatir jika ada yang disangka tidak benar. Udahlah, lupain aja. Mungkin udah ajal orang yang kecelakaan. Bekti tetap kekeh meminta rekannya itu untuk memberitahu, karena dia melihat Nugi seperti menyembunyikan sesuatu. Kamu jangan bikin aku tambah penasaran, bro. Terpaksa Nugri memberitahu apa yang menjadi kejanggalannya. Apa mungkin warung bakso itu minta tumbal? Mata Bekti membola sempurna dan spontan. Jangkrik tumbal. Jangan ngawur kamu, bro. Beberapa orang yang berada di pos penjagaan sontak melari ke arah Bekti dan Nugi. Dua tentara muda itu langsung mengalihkan pembicaraan, tak ingin ada yang mendengar ucapannya tadi. Karena mereka tahu jika apa yang disangkakan tidak benar, maka akan menjadi fitnah. Jordi, abang Leting 1 tahun di atas Nugi, berjalan mendekat. Sepertinya seniornya itu penasaran dengan apa yang diobrolkan dua juniornya tadi. Gimana bang? Nugi menegakkan badan seraya memberi hormat. Jordi dengan santai ikut duduk bersama Nugi dan Bekti. Kalian ngomongin apa? Kayaknya serius. Kalau ada bisnis, ajak-ajak lah. Ngomongin orang kecelakaan tadi bang. Bekti langsung nyeletuk. Sontak Jordi menautkan kedua alisnya. Emang kenapa? Abang gak curiga? Setiap kali kecelakaan di depan batalion, korbannya selalu meninggal. Bekti kembali berbicara. Nugi spontan menyenggol lengan Leting itu, tapi Bekti tetap menghiraukan rasa penasaran sangat besar seolah ingin memecahkan misteri tersebut. Jordi tampak sedang berpikir. Tak lama dia kembali menyahut. Iya sih, mungkin karena lokasinya aja, kan di situ pas pengkolan, jadi kadang orang nggak tahu kalau ada mobil atau motor dari arah sana. Nugi pernah juga lihat Pak di warung depan itu naburin sesuatu di depan warungnya. Jangan-jangan itu yang bikin tiap ada kecelakaan selalu meninggal di tempat. Belum lagi warungnya itu selalu ramai. Pasti pakai sesuatu. Pasti pakai sesuatu itu bang. Bekti terus menyerocos. Jordi tertawa. Kalian ini masih percaya barang begituan. Ini zaman sudah modern bro. Ya emang udah rezeki warungnya aja yang rame. Tempatnya juga strategis. Nugi dan Bekti terdiam sesaat. Apa yang dikatakan seniornya memang ada benarnya. Terpaksa dua tentara muda tersebut mencoba berpikir positif dan melupakan kejadian kecelakaan tadi. Woi, malam-malam ngapain mojok di situ? Teriak seseorang dari dalam pos penjagaan. Bekti, Nugi dan Jordi tidak menghiraukan mereka, tetap asik bercerita tentang warung bakso batalion. Tapi aku pernah beli bakso pakai depan, itu aku bawa pulang ke barak. Ternyata nggak seenak kalau kita makan di sana. Tiba-tiba Jordi nyeletuk. Nugi seketika mengerutkan dahi. Yang benar bang, aku nggak pernah sih bawa pulang, selalu makan di sana. Ngapain aku bohong? Waktu itu keburu sholat Jumat, aku suruh bungkus aja. Pas di barak aku makan, ternyata rasanya nggak enak. Jordi menjulurkan lidahnya. 3 orang itu ngobrolin apa sih? Suara dari pos penjagaan kembali terdengar. Woi, kalau mau mojok itu sama cewek, jangan sama batang. Bang Jil berteriak. Tentara berpangkat kopral dan selaku Wadandru itu memang terkenal dengan ucapannya yang ceplas-ceplos. 3 orang yang sedang asik bercerita spontan terbahak. Kemudian mereka bergegas kembali ke pos penjagaan. Kebetulan giliran Nugi untuk berjaga di pos utama. Ketika melangkah menuju pos depan, telinganya menangkap suara kucing meraung. Saat itu juga perasaan Nugi menjadi tidak enak, namun dia berusaha menyingkirkan pikiran buruknya. Mungkin kucing yang sedang mencari mangsa. Beberapa menit berada di pos utama, Nugi mendengar suara teriakan seperti suara Bekti. Aku mau nolongin nenek-nenek nyebrang ke warung bakso dulu. Setelah dilihat memang Bekti tengah berlari ke arah jalan raya. Nugi gelagapan. Bekti jangan. Nugi berteriak dari dalam pos utama ingin mencegah letingnya itu. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Jika sedang berada di pos depan, prajurit tidak bisa kemana-mana. Hanya berdiri mematung sambil memegang senjata. Hingga waktu berjaga usai, dengan cepat Nugi mengintip dari celah yang ada di dalam pos ke arah jalan raya. Meski gelap, dia masih bisa melihat. Tak ada siapa-siapa di sana. Perasaannya semakin tidak enak. Woi, bilang Bekti, jangan ke sana. Nugi meneriaki rekannya yang berada di pos penjagaan. Mulutnya belum terkatup sempurna, suara dari arah jalan raya terdengar jelas. Brrrr.
sebuah mobil menghantam tubuh Bekti. Provos dan beberapa orang di pos penjagaan berlari menuju jalan raya. Nugi sebenarnya ingin ikut ke sana, tapi urung sebab dia baru 30 menit berjaga, pikirnya. Kini sudah tidak karuan, takut terjadi sesuatu dengan Bekti. Khawatir nasib lettingnya itu sama dengan korban-korban kecelakaan yang lainnya. Sementara di jalan sudah banyak orang berkerumun di sana, terutama pengunjung warung bakso yang berhambur menyaksikan kecelakaan. Sayangnya, mobil yang menabrak Bekti kabur entah kemana. Astagfirullah, Jordi. Melihat kondisi Bekti yang sudah terkapar dengan darah memenuhi kepala dan kondisi mata melotot, Jordi langsung menghentikan mobil untuk melarikan Bekti ke rumah sakit. Naasnya juniornya itu sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan cepat, Provos yang ikut mengantar Bekti ke rumah sakit. Seketika Jordi teringat obrolan bersama Nugi dan Bekti tadi. Sebelum terjadi kecelakaan, apa benar yang dibilang Nugi? Jordi membatin. Matanya pun melirik ke arah warung bakso. Namun sebisa mungkin dia menepis, berusaha meyakini ini murni sebuah musibah. Di pos utama, Nugi gelisah. Dia terus memperhatikan ke jalan raya, masih berharap ada kabar baik tentang lettingnya itu. Di tengah kegelisahannya, kembali terdengar suara raungan kucing. Bahkan suara itu semakin kencang memenuhi gendang telinga Nugi. Setelah dilihat, kucing tersebut berada di sebelah pos utama. Hus, 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 diusirnya kucing itu. Sayangnya, kucing yang diusir Nugi barusan enggan beranjak. Hewan tersebut justru menampakkan mata yang lebar dan menyala. Bulu kuduk Nugi seketika meremang. Astagfirullah, hus, hus. Nugi kembali mengusir kucing itu sambil terus mengusap lengannya. Bekti ditabrak. Salah satu rekan Nugi berteriak histeris saat kembali ke pos penjagaan. Teriakannya itu sontak mengalihkan perhatian Nugi dari kucing. Nugi kaget bukan main. Perasaannya benar-benar tidak enak. Dia kembali menoleh ke arah jalan raya. Nampaknya masih orang berkumpul di sana. Sudah dibawa ke rumah sakit, deris Komandan Reku. Yang baru datang juga ikut mengabarkan semua orang di pos penjagaan tampak tegang. Terus gimana Danru? Nugi berteriak dari tempatnya berdiri. Kepala Deris justru menggeleng pelan, tapi Nugi masih belum paham maksud dari gelengan tersebut. Tak lama muncul Jordi yang berjalan dari arah luar dengan langkah lambat. Nugi pun makin penasaran. Bang, gimana Bekti? Nugi berteriak dari pos utama. Jordi perlahan mendekat. Bekti udah gak ada. Nugi tercengang. Apa yang ditakutkan terjadi? Tangannya spontan mengepal. Ada perasaan bersalah karena dia tidak berhasil melarang Bekti untuk tidak ke jalan raya. Kejadian naas pun kini menimpa lettingnya itu. Namun Nugi masih belum percaya sebelum dia melihat sendiri kondisi Bekti. Berharap abang lettingnya itu salah memberi informasi. Dia terus berdoa untuk keselamatan rekannya. Sayangnya harapan tersebut terpatahkan setelah tersiar pengumuman dari kantor Batalion 1 jam kemudian mengabarkan bahwa Bekti telah berpulang. Nugi sangat terpukul atas kepergian Bekti. Bagaimana tidak, selama berdinas di batalion, dia sangat akrab layaknya keluarga sendiri. Apalagi mereka satu kamar. Jika ada persoalan apapun, Bekti selalu menjadi orang pertama yang mengetahui. Termasuk perihal gadis yang disuka, tapi tak pernah berhasil didapatkan. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku bersaksi demi Allah, Bekti orang yang baik. Nugi mengusap wajahnya pelan, berbicara sendiri di pos utama dengan perasaan sedih. Nugi kemudian mencubit lengannya masih berharap apa yang dia dengar tadi hanyalah mimpi. Sayangnya rasa sakit seketika menyadarkan bahwa Bekti benar-benar telah tiada. Apalagi saat ambulan beserta iringan mobil dinas memasuki batalion 1 jam setelahnya. Nugi sengaja membuka ponsel dari kru batalion. Dia membaca laporan kronologi kecelakaan yang menimpa Bekti, juga beberapa foto keadaan lettingnya itu. Seketika pikiran Nugi teringat saat melihat korban kecelakaan sore tadi. Kondisinya sama-sama mengenaskan. Hatinya pun bertanya-tanya, kenapa bisa keadaan korban sama persis? Apa hanya sebuah kebetulan?
Pandangan Nugi beralih ke arah warung bakso di depan batalion. Di sana, nampak pengunjung sangat ramai. Entah mengapa, dia kembali mencurigai ramainya warung tersebut. Ada yang gak beres ini. Nugi menggumam sendiri. Pandangan Nugi kembali menatap pos penjagaan yang sangat lenggang. Padahal tadi ramai, tapi kini seperti tak berpenghuni. Sepertinya semua orang ikut merasa kehilangan atas kepergian Bekti secara mendadak. Tak terasa, waktu berjaga Nugi di pos utama berakhir. Dia langsung menuju pos penjagaan dengan perasaan tidak karuan. Apalagi melihat kursi plastik tempat di mana saat dia ngobrol dengan Bekti tadi. Kayak aneh ya. Orang yang kecelakaan di depan situ pasti tiap hari Kamis. Anehnya pasti meninggal di tempat. Letuk dari sambil menyalakan sebatang rokok di tangan kirinya. Nugi membuka ponsel melihat hari yang terpampang. Benar, ditatap gandrunya itu lekat-lekat. Nugi baru sadar bahwa korban kecelakaan di depan warung bakso selalu meninggal di hari Kamis. Apa ini juga hanya kebetulan? Ya, mungkin kebetulan saja, Jul menyahut. Jordi perlahan menghampiri Nugi. Dia menyenggol lengan juniornya itu seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan. Almarhum disemayamkan di mana, Bang? Pasrah Nugi mengempaskan bokong di bangku panjang yang terbuat dari kayu di dalam pos penjagaan. Katanya di gedung serbaguna, jawab Jordi lirih. Kemudian Jordi ikut duduk di samping Nugi. Kayaknya apa yang kamu bilang tadi benar, Gi. Aku ngerasa emang aneh. Kenapa tiap ada kecelakaan di depan selalu meninggal di tempat? Nugi pun bergeming, enggan meladeni obrolan seniornya itu. Karena trauma dengan kejadian yang menimpa Bekti. Sebelum kecelakaan tadi, mereka sempat membicarakan mengenai kecurigaannya tentang warung bakso depan batalion. Nugi kemudian meminta izin dan langsung menuju tempat disemayamkannya Bekti. Dia ingin melihat ledengnya itu untuk yang terakhir kalinya. Sesampainya di gedung serbaguna, sudah banyak anggota batalion yang berkumpul. Mata Nugi seketika menghangat melihat peti yang dilapisi bendera merah putih di dalam sana. Dia tak menyangka akan secepat ini Bekti pergi untuk selamanya, padahal baru saja mereka mengobrol bersama. Itulah ajal. Manusia tidak pernah tahu kapan datangnya. Nugi mengecek ponsel, membaca laporan dari grup batalion. Ternyata Bekti akan dimakamkan di kampung halamannya di Medan. Rencananya akan diberangkatkan esok pagi. Dari gedung serbaguna, Nugi menyampaikan diri. Di sana tentara berperawakan tinggi dan bermata sipit itu duduk di bibir tempat tidur. Dia menunduk serta meremas rambut cepaknya sangat kuat. Dipandanginya pun tempat tidur Bekti yang berada di sebelah. Biasanya mereka bercerita hingga nyaris pagi. Nugi kini sangat merasa kehilangan atas kepergian rekannya itu. Beberapa saat kepala Nugi mendongak, dirasakan udara dingin menyapu tengkuknya. Dia juga melihat gorden jendela barak bergerak-gerak dengan sendirinya, padahal di luar sedang tidak ada angin. Tak lama, muncul sekelebat seperti orang yang melintas di depan pintu. Nugi bergegas berdiri dan keluar. Setelah dicek, tak ada siapapun di luar. Hanya ada Ardian yang bertugas jaga barak. Nugi kembali masuk kamar, baru saja melangkah hendak mengambil ponsel yang diletakkan di tempat tidur. Pintu tiba-tiba tertutup. Jedar! Nugi terlonjak kaget. Secara bersamaan lampu pun padam. Dengan cepat, Nugi mengambil ponsel lalu menyalakan senter di tengah percahayaan yang minim. Tentara muda itu mendengar suara Ardian memanggil namanya. Nugi, cepat keluar. Nugi cepat-cepat keluar dan langsung menemui Ardian. Ada apa bro? Kamu manggil? Dengan wajah bingung, Ardian menggeleng. Gak bang, aku gak manggil abang kok. Nugi masih belum percaya. Jangan bohong kamu. Ardian ngotot, sumpah. Aku gak manggil abang. Aku dari tadi duduk di sini aja. Mata Ardian kemudian membelik. Apa jangan-jangan? Dipukulnya langsung pundak Ardian. Jangan mikir aneh-aneh kamu. Nugi lantas mengingat suara yang didengar tadi. Dia sangat yakin pendengarannya tidak salah, tapi jika bukan Ardian, lalu siapa yang memanggilnya? Sedangkan di barak tak ada orang selain adik letingnya itu. Oh ya udah, Nugi beranjak keluar, tak ingin membahas tentang suara tadi. Baru saja berdiri di depan barak, aroma bunga melati menyapa indera penciumannya yang membuat Nugi bergidik ngeri. Oke coy, untuk saat ini cukup dulu. Akan dilanjutkan kembali di part yang kedua.
karena saya pun udah capek juga lama ngebacot ini. Oke, terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa komen dan like-nya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.